Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, melukis, serta banyak kegunaan lain, seperti kebersihan, tas belanja, kemasan makanan, dan lain sebagainya. Kehadiran kertas merupakan revolusi penting dalam dunia tulis-menulis yang menyumbangkan perubahan besar bagi peradaban dunia. Bahkan di era modern, ketika arus digitalisasi kian meningkat, kertas masih memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Sebelum kertas ditemukan, bangsa-bangsa terdahulu menggunakan loh dari lempung yang dibakar. Hal ini bisa dijumpai dari peradaban bangsa Sumeria, prasasti dari batu, kulit, tulang binatang, sutra, bahkan daun lontar. Menurut catatan sejarah, peradaban Cina adalah penyumbang penemuan kertas bagi dunia. Adalah Cailun yang menemukan kertas dari bahan bambu yang mudah didapat di sekitar Cina pada tahun 101 Masehi. Penemuan ini kemudian menyebar ke Jepang dan Korea seiring menyebarnya bangsa Cina ke daerah timur. Pada akhirnya, teknik pembuatan kertas jatuh ke tangan orang-orang Arab pada masa dinasti Abbasiyah, terutama setelah kalahnya pasukan dinasti Tang pada Perang Talas yang terjadi pada tahun 751 Masehi, di mana para tawanan perang mengajarkan cara pembuatan kertas kepada orang-orang Arab, sehingga pada zaman Abbasiyah muncullah pusat-pusat industri kertas baik di Baghdad, Samarkand, serta kota-kota lainnya. Kemudian menyebar ke Italia dan India, lalu ke Eropa. Khususnya setelah Perang Salib dan jatuhnya Grenada dari bangsa Moor ke tangan orang-orang Spanyol. Dan seiring waktu, produksi kertas terus mengalami banyak kemajuan dalam proses pembuatannya. Proses pengolahan kertas diawali dengan pemanenan kayu yang merupakan bahan utamanya. Kayu-kayu ini dipanen dari perkebunan yang dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan. Selanjutnya, batang kayu yang telah dipanen dipindahkan ke pabrik, lalu sengaja didiamkan selama beberapa bulan untuk menjaga kelembabannya. Kayu yang telah lama didiamkan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam debarking drum untuk dikupas. Jika tidak dibersihkan, kulit kayu yang menempel akan membuat kayu lebih sulit untuk diproses. Setelah dikupas, batang-batang kayu tersebut dipindahkan ke dalam mesin pemotong yang akan memotong kayu menjadi bagian-bagian kecil, yang idealnya sepanjang 7 hingga 45 mm dengan ketebalan tidak lebih dari 8 mm. Selanjutnya, potongan-potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam tangki raksasa yang disebut pencerna atau penghancur. Di dalam alat pencerna, kayu akan dipanaskan dalam suhu 170 derajat Celcius dengan tujuan untuk melepaskan lem alami yang mengikat serat kayu. Beberapa jam setelah dipanaskan, kayu akan berubah menjadi bahan lunak seperti kapas dan disebut sebagai bubur kertas atau pulp. Di tahap ini, bubur kertas dapat dikeringkan menjadi produk bervolume tinggi seperti kertas karton. Namun, untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi seperti kertas kulit, dibutuhkan beberapa proses berikutnya. Setelah keluar dari alat pencerna, bubur kertas kemudian dicampur dengan air. Bubur dengan kadar air 90% ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas yang membentang hampir 4 kali lipat panjang kolam renang Olimpiade dan berdiri setinggi bangunan 3 lantai. Bubur kertas melewati mesin tersebut dengan kecepatan sekitar 90 km per jam, sambil dipanaskan dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius di atas rangkaian silinder besi.
Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa air sebelum akhirnya diratakan menjadi lembaran-lembaran tipis. Setelah menjadi lembaran kertas, mereka kemudian digulung menjadi gulungan jumbo selebar 8,5 meter. Tetapi sebelum dimasukkan pada gulungan besar, permukaan kertas yang telah dikeringkan tersebut akan dilapisi bahan kimia untuk memperbaiki kualitasnya. Kemudian, gulungan kertas yang telah digulung itu akan memasuki tahap berikutnya, yaitu proses pemotongan. Gulungan jumbo akan dipotong ke dalam ukuran yang menyesuaikan dengan produk akhirnya. Selanjutnya, produk akan dikemas dan dikirim kepada para pelanggan.